Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Tadi supporting sentences sudah selesai. Sekarang kita ke topik yang ketiga, concluding sentences. Ini penutup ini ya. Nah, kita baca dulu. Some paragraphs end with a concluding sentence. The sentence states the main idea of the paragraph again using different words. Penutup atau concluding sentences itu biasanya berisi inti dari keseluruhan paragraf atau keseluruhan teks atau main idea-nya. Diulang lagi, using different words, dengan kata-kata yang berbeda atau istilahnya paraphrase, paraphrase dari topic sentence. It summarizes the main points of the paragraph or makes a final comment on the topic. Bisa juga berisi ringkasan dari poin-poin yang ada di paragraf. Bisa juga komen dari penulis. Concluding sentences are not always necessary. Penutup itu tidak selamanya perlu. In fact, short paragraphs that are part of longer pieces of writing often does not have concluding sentences. Terutama paragraf-paragraf pendek yang merupakan bagian dari satu teks yang panjang itu tidak selalu ada closing-nya, tidak selalu ada concluding sentence-nya. The concluding sentences is the last sentence of the paragraph. It concludes or wraps up a paragraph. Jadi concluding itu menyimpulkan inti paragraf itu atau membungkus. Nah, ini apa ya? Point out, menegaskan inti dari sebuah paragraf. It lets the reader know that you have finished talking about the idea introduced by the topic sentence. Memberitahu pembaca bahwa kita telah selesai membicarakan gagasan yang tadi ada di topic sentence. A concluding sentence often has one of these four important purposes. Biasanya isi dari concluding paragraph itu satu dari ini. It restates the main idea, menyampaikan ulang gagasan utama yang ada di topic sentence dengan kata-kata yang berbeda atau paraphrase. Atau bisa juga offers a suggestion, menyampaikan saran. Atau it gives an opinion, memberikan pendapat penulis maksudnya. Atau makes a prediction, memberikan prediksi atau apa ya. Kalau misalnya masih ada kelanjutannya, ya nanti kelanjutannya tentang apa gitu. Disebutkan di situ di concluding. Atau membuat sesuatu yang bisa membuat pembaca membuat prediksi. Yang pertama, restates the main idea. Kan tadi ada 4-nya. Jadi concluding sentences itu bisa berisi 4 macam ini. Yang pertama, restates the main idea. Restates the main idea itu ini. Perhaps the easiest concluding sentence is to write salah baca saya. Perhaps the easiest concluding sentence to write is one that simply restates the main idea or summarize the main points of the paragraph. Jadi concluding paragraf yang paling gampang atau penutup paragraf yang paling gampang itu ya mengulang kembali dengan kata-kata yang berbeda apa yang ada di topic sentence atau menyebutkan, meringkas inti-inti dari paragraf tersebut. The following transitional words or phrases are commonly used at the beginning of concluding sentence. Beberapa kata atau frasa ini seringkali dipakai untuk mengawali sebuah concluding paragraph. Seperti ini. As a result, overall for this reason, certainly because of this, surely in conclusion, therefore for these reasons. Ini harusnya pakai koma ini. As a result, gitu, awal dari sebuah concluding paragraph. Overall, for this reason, certainly, because of this, surely, in conclusion, therefore, for these reasons, oh tadi for this reason satu, sekarang for these reasons. Clearly, thus, in brief, nah,
kata atau frasa, kata-kata atau frasa ini biasanya sering dipakai untuk mengawali concluding sentence atau penutup paragraf. Contoh, topic sentence. At some point, most parents have to decide whether or not to allow their children to have pets. Topik sentence-nya ini. At some point, most parents have to decide whether or not to allow their children to have pets. Terus concluding sentence-nya, in brief, although many children want a pet, parents are divided on this issue for a number of important reasons. Singkatnya, meskipun anak-anak itu menyukai binatang peliharaan, orang tua terbagi dalam masalah ini karena alasan-alasan yang penting, karena sejumlah alasan penting. Terus ada jenis text explanation. The information in this concluding sentence is very similar to the topic sentence. In addition, teks yang jenisnya salah saya. Penjelasannya gini, kalimat dalam concluding sentence ini mirip dengan yang ada di topic sentence. Selain itu, concluding sentence includes the phrase a number of important reasons. Selain itu, di concluding sentence-nya ada kata-kata a number of important reasons. Karena the paragraph includes several reasons, karena di paragrafnya dibahas beberapa alasan yang mengizinkan atau melarang anak-anak mempunyai binatang peliharaan. Paragraph 5, topik sentence-nya. E-book readers are excellent device for students. E-book readers are excellent device. Harusnya nggak usah pakai readers. E-books are excellent. Buku elektrik, buku digital maksudnya. Tidak dalam bentuk kertas. Buku digital, excellent device adalah alat yang penting untuk para siswa. Concluding sentence. It is clear that e-book readers have made students' lives much easier. Ini ya maksudnya sama sih, penting untuk siswa. Kalau di sini kata-katanya membuat kehidupan siswa itu lebih mudah. Tapi ini kayak paraphrase dari topik sentence. Penjelasannya, this concluding sentence also restates the idea of the topic sentence. Restates the idea, mengulang gagasan yang ada di topic sentence atau paraphrase. The examples in the paragraph show how e-book readers simplify students' life. And the concluding sentence emphasize this fact. Jadi di penjelasan paragrafnya atau di supporting sentences-nya itu ada isi mengenai bahwa e-book ini membuat kehidupan siswa itu jadi lebih mudah. Nah, makanya di concluding sentence-nya hal ini ditegaskan. Emphasizes this fact. Kadang ada juga yang offers a suggestion, gives an opinion, atau makes prediction. A concluding statement can offer a suggestion, give an opinion, or make a prediction. Sometimes a concluding statement does a combination of these three options. Kadang-kadang menggabungkan tiga hal ini. Ada saran, ada pendapat penulis, dan ada prediction, ramalan prediksi. Contoh, topik sentence-nya, snorkeling can be one of the most amazing adventures you can ever take part in. Concluding sentence-nya, if you want to have one of the most beautiful experiences that anyone can ever have, you should try snorkeling for a day. Nah, kan intinya sama, snorkeling itu enak, menyenangkan. Terus penutupnya, kalau kamu pengen punya pengalaman yang enak, yang mengesankan, kamu harus coba snorkeling paling enggak 1 hari. Penjelasannya, this topic sentence introduces snorkeling as an amazing adventure. Topik sentence-nya menyampaikan bahwa snorkeling itu pengalaman yang mengagumkan. And the concluding sentence offers a suggestion that the reader should try. Dan penutupnya adalah saran dari penulis supaya pembaca mencoba snorkeling. Snorkeling tahu ya? Apa itu melihat
pemandangan di dasar laut pakai menyelam itu tuh, snorkeling. Terus topik sentence berikutnya. Fortunately, my parents were very strict with me when I was a child. Sayangnya orang tua saya sangat ketat ketika saya masih kecil. Terus concluding sentence-nya, looking back, I'm not sorry that my parents were strict with me because I think it was the best way to bring up a child. Ini konklusinya, kesimpulannya, kalau melihat kembali ke masa lalu, saya tidak menyesal orang tua saya sangat ketat dalam mendidik saya. Karena saya pikir itu adalah cara terbaik untuk membesarkan seorang anak. Penjelasannya, this topic sentence explain that the writer's parent was very strict. Topik sentence-nya menjelaskan bahwa orang tua penulis adalah sangat ketat. Tapi di kesimpulannya disebutkan pendapat penulis bahwa ya, menjadi orang tua yang ketat itu adalah cara terbaik untuk membesarkan anak. Berikutnya topik sentence. The menu at Fresh Market, one of the newest restaurants in downtown Springfield, consists of only 5 main dishes that are simple but very delicious. Menu di Fresh Market, salah satu restoran terbaru di kota Springfield, terdiri dari 5 menu, 5 hidangan yang sederhana tapi sangat enak. Terus concluding sentence-nya, if you eat a meal at Fresh Market, I'm sure you will enjoy it tremendously. Kalau kalian makan di Fresh Market, pasti kalian akan sangat menikmatinya. Penjelasannya, this topic sentence informs us that the menu at Fresh Market has only 5 dishes and they are very delicious. Topik sentence-nya menjelaskan cuma ada 5 menu di Fresh Market, ya, tapi sangat enak. Concluding sentence-nya makes a prediction that you will enjoy. Nah, ini prediction ramalan. Kalian akan menikmati tempat itu jika makan di sana. Ya, itu penjelasan tentang concluding paragraph. Sekarang latihan. Task 1. Writing concluding sentences. Write a concluding sentence for each paragraph. Nah, tugasnya menuliskan concluding sentence ya. Coba yang ini. Kita baca dulu. There are many reasons why I like wearing a uniform to school. First of all, it saves time. I don't have to spend time picking out my clothes every morning. Wearing a uniform also saves money. It's cheaper to purchase a uniform than to go out and buy lots of school clothes. In addition, I don't have the pressure of keeping up with the latest styles. Most importantly, wearing a school uniform gives me a sense that I belong. I really think that it adds to the feeling of school spirit and community. Oke, concluding-nya dibikin gimana ini? Silakan. Concluding-nya. Kesimpulannya atau penutupnya. Ayo dibikin. Ada yang mau mencoba? Kalimat keduanya kan ini. There are many reasons why I like wearing a uniform to school. Yang ada bunyi yang nyambung dengan ini. Itu kok kalimat kedua salah tadi. Itu topik sentence-nya. Nah, concluding sentence-nya maksudnya bisa berkaitan atau paraphrase dari topik sentence ini. Apa? Terakhirnya kalimatnya gimana ini? Ada yang mau nyoba? Kalau enggak ya saya aja. In short atau pendek kata atau in summary atau ya itu
ringkasnya, I'm happy. I'm happy to, saya senang harus memakai. I'm happy to wear a uniform to school. Nah, gitu. In short, I'm happy. Saya senang memakai seragam ke sekolah. Ya udah saya aja, kalian nggak mau. Biasanya kadang ada yang jawab tapi diketik. Oke, next. Silakan dibaca, terus nanti dicoba ya. Saya kasih waktu, agak lama. Silakan dibaca. Yang contoh kedua, terus kalian bikin concluding sentence. Kan nggak sulit. I don't like the style. Ya, ayo dicoba. Pak, saya mau nyoba. Ya, silahkan Regen. Uh, all in all, I don't think school uniform is a good idea. Ya, oke, good. All in all, I don't think school uniform is not a good idea. Ya, good. Yang lain ada lagi yang mau nyoba? Oke, nah, tadi sudah cukup bagus. Next, yang number 3 sekarang. Silahkan dibaca, terus berikan concluding sentence-nya. Ya, oke, sudah. Silahkan dicoba. Enggak, ya, enggak termasuk, bukan satu topik yang akrab dengan kita ya, credit card. Kalau kita lebih enak pakai GoPay atau Shopee Pay gitu. Kalau punya Shopee Pay, belanja-belanja ya tinggal usah bayar. Atau COD, bayar cash. Nah, kalau kita sukanya itu. Ya, ada yang mau nyoba? Silakan. Ya udah, kita lewati aja kalau nggak ada yang coba. Task 2 sekarang, analyzing paragraph. Read this paragraph on pages 80 to 90 and underline the topic sentence. Circle any sentence that's not good supporting sentence based on the controlling idea and the topic sentence. 3. Write a concluding sentence on the lines provided. Jadi ini ada 3 perintahnya. Pertama, garis bawahi atau identify the topic sentence. Tentukan topik sentence-nya mana, kemudian tentukan supporting sentence, kalimat yang tidak mendukung supporting sentence yang jelek. Kemudian tuliskan
concluding sentence-nya. Ya, oke, ini silahkan dibaca, kemudian topik sentence-nya mana, supporting sentence yang jelek mana, concluding sentence-nya apa, ditulis. Silahkan dibaca-baca dulu, lalu coba mikir-mikir sebentar, terus dicoba. Ini kayaknya mungkin kalian rasakan juga ya, perubahan dulu ketika SMA gimana, terus ketika kuliah gimana, kan berubah, sangat berubah ya. Kalau ini harusnya topiknya cukup akrab dengan kalian. Oke, silakan dijawab. Yang pertama, topik sentence-nya mana? Kalimat pertama, Pak. Kalimat pertama ya. When I first started going to college, I was surprised at all the studying that was required. I was surprised at all the studying that was required. Ya, ini topik sentence-nya. Terus yang tidak supporting sentence yang tidak bagus, yang mana? Ada yang kurang bagus supporting sentence-nya? Nggak ada ya, bagus semua ya. Ada sih, semuanya nyambung ya. Pak, kalau yang my university class keep me so busy. My university classes kept me so busy that I could only. Nah, ya, tapi ini ya nyambung. Ini ya nggak terlalu jelek sih. Kan sebelumnya nights out with friend and time spent watching TV were replaced. Jadi kalau malam nggak bisa keluar sama teman-temannya, nggak bisa nonton TV, nah itu sekarang karena diganti dengan reading assignment, group project, dan tugas-tugas kuliah ini ya. Terus kalimat berikutnya, my university classes kept me so busy that I could only go out on Saturday nights. Kelas-kelas di universitas membuat saya sibuk sehingga saya hanya bisa keluar. Oh ya, ini ya nggak harus disebutkan ini ya. Ya, bolehlah ini salah satu supporting sentence yang kurang bagus. Ya, itu bisa dihilangkan itu. Oke, sekarang concluding sentence-nya gimana? Penutupnya, kalimat penutupnya.
ini bisa berupa pendapat atau apa ya, pendapat penulis baik pendapat sih lebih tepat, penutupnya pendapat. Apa concluding sentence-nya sulit apa bikin concluding sentence? Ya yang cara yang paling gampang ya paraphrase topik sentence saja, memparafrase topik sentence. Intinya, nah, gitu. Atau poin-poin penting di dalam itu supporting sentence boleh untuk concluding paragraph. Intinya kehidupanku berubah ketika setelah masuk kuliah, nah, gitulah. Misalnya, pendek kata, in short atau in summary, ringkasnya, kehidupanku berubah setelah masuk kuliah, going to college. In short, my life has changed after I started going to college, misalnya. After, pendek kata, kehidupanku berubah setelah aku masuk perguruan tinggi, misalnya gitu boleh ikut. Oke, next. Oh, masih. Different names for the same kind of storm. Nama yang berbeda untuk jenis storm badai ya, badai yang sama. Oke, kita baca dulu. When bad weather, thunder and strong winds mix, the result is a dangerous storm. But the name for the storm differs according to where the storm occurs. When a storm forms in the Atlantic or Eastern Pacific Ocean, it is called a hurricane. This type of storm can be dangerous to people living in the United States, Mexico, Central America, or the Caribbean island. When a large storm begins in the southern Pacific Ocean, the same type of storm is called a cyclone. Cyclones are less common due to the colder temperature of the weather there. Finally, if the same storm begins at the western Pacific Ocean, it is referred to as a typhoon. Typhoons are usually stronger than hurricanes, and they endanger people living in areas such as Japan, Guam, or the Philippines. Ya, ada supporting sentence yang kurang bagus. Ini semua sudah pas ya kayaknya kalimatnya. Kalau ada yang dibuang kayaknya ada yang kurang. Yang pertama supporting sentence kan tadi. When a storm forms in the Atlantic Ocean, it's called hurricane. Terus penjelasannya, this type of storm can resist to terus berikutnya. When a large storm begins in Southern, this storm is called cyclone. Kalau istilahnya di dalam IEP itu kalimat pertamanya ini adalah point, kalimat berikutnya ada elaboration. Jadi kalau dalam IEP itu ada ini poinnya, terus ini elaborationnya. Itu argument one. Terus argument two ini poinnya, terus ini apa namanya elaborasinya. Oh ini link elaborasinya sampai sini. Terus yang argument 3 ini poinnya, terus ini elaborasinya. Oh, pas ini sudah pas, nggak ada yang dibuang ini. Oke, concluding sentence-nya aja.
In conclusion, kesimpulannya, storm-nya sama, tapi namanya berbeda. Storm bisa sama, tapi namanya bisa berbeda. In conclusion, the kind of storm can be similar, but the names are different. The kinds of storm can be similar, but the names are different. Itu dari saya. Oke, next. 4 ways to cook an egg. Sudah aja lah. Satu ini nggak usah aja. Oke, ya dengan demikian untuk yang writing kita anggap sudah cukup, sudah selesai. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Oh ya, silahkan Regen. concluding sentence itu pasti selalu di akhir, Pak? Concluding sentence itu pasti selalu di akhir. Sebetulnya yang setahu saya sih iya, yang namanya concluding. Ini akhir paragraf belum maksudnya. Tapi sebetulnya gini, kita mikirnya gini aja. Ini kan sekarang kita belajar membuat teks yang bagus. Nah, kita bikin seperti ini aja biar bagus. Jadi ada topic sentence, ada supporting sentence, terus terakhirnya concluding sentence. Gitu aja biar bagus. Karena yang bagus itu yang seperti itu. Kalau misalnya ada yang nggak seperti itu, berarti itu kurang bagus. Jangan ditiru gitu loh. Gitu, Regen. Kalau dibilang, Oke, Pak. ya. Iya. Apakah selalu di akhir? Ya nggak selalu. Nah, tapi ya jelek kalau nggak di tengah-tengah masuk kesimpulan gitu ya ada mungkin, tapi ya jelek. Jangan ditiru, gitulah jawaban saya. Ada lagi, Regen apa tadi? Enggak, saya mau bilang makasih, Pak, udah dijawab. Oh ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang tugas yang kemarin itu, kan kemarin saya kasih tugas yang sudah saya share di grup WA itu, yang PPT ada 3 itu, kalian bikin 3 ya. Yang apa kemarin, argument 1, terus description 1, satu lagi apa kemarin, 3 itu ya. Terus saya bilang itu sementara biar di situ dulu, kalian boleh kerjakan dengan ditulis di kertas atau ditulis di HP, tapi nggak usah dikirim, biar itu aja dulu. Besok kemungkinan ada revisi. Nah, itu maksud saya sekarang gini, setelah kita belajar lebih detail tentang topic sentence, tentang supporting sentence, dan concluding sentence, mungkin apa yang kalian kerjakan kemarin ada yang mau direvisi, nah silahkan. Sekarang saya kasih kesempatan untuk memperbaiki apa yang kemarin sudah kalian kerjakan, yang 3 itu ya, 3 teks, masing-masing paling tidak 1 paragraf. Jadi description 1 paragraf, argument 1 paragraf, terus recount ya kemarin ya, recount 1 paragraf. Ya, itu silahkan dicek lagi. Kalau sekiranya dari ilmu yang kita dapat malam hari ini kalian merasa, oh berarti punyaku yang ini kurang bagus, silahkan mau diperbaiki, boleh ditambah, boleh ada yang diganti gitu ya. Saya kasih waktu 5 menit, kemudian nanti dikirim Jabri lewat WA saya. Saya kasih waktu 15 menit untuk revisi dan untuk mengumpulkan. Oke, sudah 15 menit. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Terima kasih. Sekarang materinya sudah semua kita bahas ya, sudah habis materinya. Sekarang saya pengen ngobrol aja. Hari ini kita terakhir ya. Setelah malam ini kalian tesnya tanggal 15, masih ada waktu 2 hari buat persiapan, buat latihan-latihan untuk video-videonya yang sudah kita rekam. Nanti atau paling tidak besok akan saya upload semua
silahkan dicek untuk dipelajari lagi. Oh ya, saya itu pengen ngobrol ini. Gimana kalian kesan-kesannya selama ikut pelatihan Duolingo ini? Selama 10 hari ini. Kesannya gimana? Kemarin saya tanya gitu belum dijawab ya. Nah, sekarang udah habis waktunya. Gimana kesan-kesan kalian ikut Duolingo ini? Seneng atau sedih atau stres atau gimana? Atau merasa ilmunya nambah atau biasa aja? Atau malah berkurang? Belajar malah nggak tambah pinter, tambah bodoh. Gimana kesan-kesannya? Cukup membantu sih Pak. Soalnya kayak latihan-latihan itu membantu mengasah bahasa Inggrisnya, terus juga membantu juga buat ngejawab soal Duolingo-nya, karena kalau saya pribadi sih belum pernah ikut tes-tes kayak gitu. Oh, ya. Jadi bisa tahu gitu mau jawab apa. Ya, ya memang pelatihan ini tujuannya untuk itu sih, supaya kalian tidak kaget nanti ketika tes Duolingo beneran. Karena udah banyak, di pelatihan ini kan udah banyak contoh-contoh soal, jadi nanti ketika ketemu pas tes beneran itu, paling kan ya tidak beda jauh dengan yang sudah kita bahas. Jadi supaya tidak kaget, itu aja tujuannya. Dan ada persiapan gitulah. Nah, terus target yang kedua ya supaya nilainya bisa bagus, kemampuannya bisa meningkat. Itu targetnya. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan mungkin komentar atau curhat-curhat atau cerita-cerita apa, silakan. Ini kesempatan untuk ngobrol. Silakan, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya, saya setuju sih Pak. Selama ikut bimbingan ini, waktu saya ngerjain praktis tesnya Duolingo tuh jadi lebih lancar. Nggak kayak waktu pertama coba tesnya. Ya, ya oke, good. Berarti ada kemajuan. Pandu ini apa nih? Sangat membantu Pak, soalnya saya pribadi masih lulus sama tipikal soal tes-tes seperti ini. Ya karena memang Duolingo ini termasuk masih baru ya. Ini kan baru muncul tahun 2021. Duolingo ini, tes Duolingo ini baru diciptakan pertama kali 2021, kan berarti udah pandemi. Jadi memang dirancang tesnya nggak kayak TOEFL, nggak kayak TOEIC yang offline, kan sudah ada sejak dulu, sejak lama. Kalau Duolingo ini kan memang diciptakan dalam waktu pandemi, sehingga memang dirancang untuk online sih. Dan memang banyak yang masih belum tahu, belum mengenal Duolingo itu, masih baru belum ada setahun Duolingo ini. Nggak kayak TOEFL yang udah puluhan tahun. EAP aja udah belasan tahun di UNS. Nah, kalau ini belum ada setahun, Duolingo itu masih baru. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya minta maaf karena masih banyak yang belum saya kasih feedback, baru beberapa yang saya kasih. Saya usahakan besok itu minggu ya, minggu tuntas. Terus sama ini, untuk yang merasa ada masalah dengan presensi, silakan japri saya untuk membicarakan penggantiannya, biar kan syaratnya harus 100% loh presensinya. Nah, kalau ada yang merasa belum 100%, merasa pernah nggak ngisi presensi, silahkan hubungi saya, nanti kita bicarakan. Paling lambat minggu ya, karena Senin laporannya akan saya serahkan. Jadi untuk memberesi masalah presensi, minggu, paling tidak minggu malam harus sudah beres. Karena Senin saya akan laporkan. Ini masih ada waktu sekitar berapa ya, 44 menit.
Oke, sekarang ini aja. Kalian kembali masuk ke akun Duolingo kalian masing-masing. Silakan lakukan tes seperti biasanya. Nah, kali ini silakan kalau ada yang kalian ingin mendapat masukan dari saya, silakan di screenshot terus kirimkan ke saya, atau kalau dalam bentuk audio ya silakan direkam, kalian kirimkan Jabri ke WA saya, nanti saya kasih feedback. Kalau ini terserah yang apa topiknya apa, semuanya boleh, bebas. Jadi mau yang real English words, mau yang writing sentences, mau yang apalah terserah. Missing letters atau apa, semua topik termasuk yang speaking dan writing yang terakhir ini. Kalau ada yang kalian ingin mendapat masukan dari saya, silakan screenshot, termasuk jawabannya juga kalau ini maksudnya. Misalnya jawabannya nggak bisa ke screenshot, ya kalian ketik sendiri di WA. Terus baru kirimkan ke saya. Jadi supaya saya bisa kasih feedback. Gitu ya, dari semua types of question, semua jenis pertanyaan, boleh kalian screenshot atau kalian rekam, termasuk jawaban kalian, kemudian kalian kirim Jabri ke saya, nanti saya kasih feedback. Waktunya 40 menit ya, nanti sampai jam 19.58. Terus kita tutup nanti jam 19.58. Masuk lagi ke sini, terus kita tutup. Silahkan kalian masuk ke akun Duolingo kalian masing-masing dan silahkan kerjakan latihannya. Kita ketemu lagi 40 menit dari sekarang.